Saudara-saudara, semua baik-baik, puji Tuhan. Siap belajar firman Tuhan. Sebentar kita ambil perjamuan kudus yang kita akan baca ayat Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Sudah, kita akan sama-sama membaca. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap, dan renungkan tiap-tiap kata supaya kita dapat menangkap semuanya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Banyak orang sudah membaca tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria di kota Syikar. Ya, saudara, di sini memang saya hanya baca ini saja beberapa ayat karena saya berikan sedikit beberapa latar belakang. Tuhan Yesus dalam perjalanan pulang dari Yerusalem mau menuju ke Galilea, tempat ia lahir. Di Nazaret itu tidak jauh dari danau Galilea, ya, karena siang hari dia melewati daerah Samaria, dan di sana dia tahu bahwa di sana ada sumur yang pernah dulu digali oleh Yakub dan memberikan kepada anak-anaknya dan ternak-ternaknya untuk mereka minum, dan itu sudah kurang lebih hampir 1800 tahun yang lalu pada waktu itu digali, dan masih ada, dan sampai sekarang pun masih ada sumur itu. Sumur itu kurang lebih dalamnya sekitar 130 kaki atau kurang lebih 44 meter ada sampai sekarang. Kalau saudara pergi daerah Samaria, tapi sekarang daerah itu dekat kota Nablus yang ada di bawah kekuasaan orang Palestina, ya, bukan Palestina yang di Gaza, tapi Palestina yang di bawah Mahmud Abbas itu, saudara harus tahu kota Nablus itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus lewat sana dan dikatakan jam 12 siang Tuhan Yesus haus. Kita yang naik mobil saja pakai air condition, tentu jalan jauh-jauh pasti kita haus. Apalagi ini jalan, dan jalannya pasti berliku-liku, berbatu-batu. Kita pernah lewat dan banyak abunya, dan tentu mereka tidak punya termos atau plastik seperti sekarang, botol plastik seperti sekarang. Mungkin ada di kantong-kantong, tetapi kehabisan dalam perjalanan. Mereka sudah tahu di mana sungai atau sumur yang mereka bisa ambil. Dan pada waktu Tuhan Yesus sampai di sana, bertemulah dia dengan seorang wanita orang Samaria. Ingat, sekali lagi ingat, orang Yahudi itu sangat menghina orang
Samaria, karena mereka dianggap kayak kawin campur. Orang masih berdarah Yahudi tapi sudah kawin campur. Sama seperti saya masih ingat waktu orang-orang RRT datang yang di kota kita, yang kita bilang mereka orang-orang Cina totok. Lihat kita yang sudah agak bercampur dengan mungkin penduduk asli Timor, kita dianggap Chausen gitu ya, ingat ya? Cina Baba gitu ya, kayak gitu. Dan mereka tuh dulu tuh tidak mau anak mereka menikah dengan kita karena disebut Chausen, atau ada katakanlah kata-kata yang tidak enak gitu ya, kayak kaki empat segala macam gitu lah. Jualannya hanya bukan toko tapi jualan yang dorong-dorong kaki empat itu. Jadi agak peringan. Nah itu tidak ada bedanya dengan orang Yahudi itu menganggap orang Samaria. Tetapi ini orang pria yang ganteng umur 30-an ini datang ke sumur itu minta air. Dan pada waktu dia minta air, ini perempuan yang aneh. Kan orang Yahudi tidak mau ngomong, kalau ketemu tuh liwat aja gitu. Ya, sampai sekarang juga saudara harus tahu banyak orang Yahudi anggap kita orang Kristen itu sesat. Saya hanya kasih tahu, mereka anggap kita itu sudah menyimpang dari Taurat. Ya, yang ikut Tuhan Yesus itu sudah salah menurut. Jadi mereka selalu menghina begitu. Nah, pada waktu itu perempuan itu diminta air, dia bilang, kamu kok minta air kepada saya? Ya, terus Tuhan Yesus katakan, saya ini minta air kepadamu, tetapi air yang akan kuberikan kepadamu itu akan memberikan engkau kehidupan selamanya, akan mengalir dalammu dan engkau tidak akan haus lagi. Perempuan ini bilang, ini sumur ini dalam sekali, mana bisa kamu ini, dan kamu tidak punya alat untuk masuk, kirim ke sana. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyampaikan kepada dia, ya, Revelation pertama yang perlu kita baca itu bahwa air kehidupan itu yang miliki adalah Tuhan sendiri. Itu penting. Ya, air yang kita minum di sini pasti kita haus lagi dalam waktu tertentu, haus lagi. Ya, apalagi musim panas, kita pasti minum terus. Nah, haus lagi. Tetapi yang Tuhan Yesus berikan ini adalah air hidup. Kenapa Tuhan Yesus katakan air hidup? Karena dari dalam dia itu sumber kehidupan itu, sumber kekuatan itu, sumber pengharapan itu, semua ada di dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa ya, kalau kita baca di lain itu, air itu adalah berbicara tentang firman Tuhan, tapi juga berbicara tentang Roh Kudus yang akan mengalir di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hidup kita akan mengalir air kehidupan itu. Bukan saja mengalir, dia akan meluap. Dan daripada hidup kita yang mengalirlah air itu akan memancar atau akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara rindu air hidup itu dalam hidup saudara, sehingga kita tidak haus lagi. Banyak orang mencari-cari di muka bumi ini, ya, mencari-cari segala macam, termasuk entertainment, kekayaan yang dikejar, atau nama yang dikejar, atau penerimaan dianggap orang itu yang dikejar. Itu kenapa? Karena hati mereka ada kekosongan, haus di muka bumi ini. Tapi kalau kita yang sudah menemukan Tuhan Yesus, kita tidak akan haus lagi. Amin. Itu Revelation pertama. Nah, pada waktu itu dia katakan begini, kasih saya air itu. Ya, Tuhan Yesus kata, kalau saudara baca sebelum, Tuhan Yesus katakan ya bahwa air itu ya nanti saya akan menyatakan kepadamu. Terus Tuhan Yesus dalam percakapan itu katakan kepada dia, kamu pergi panggil suamimu, nanti saya kasih tahu air itu. Terus dia bilang, saya tidak punya suami. Saya tidak punya suami. Tuhan Yesus katakan, benar, engkau tidak punya suami. Ya, karena yang sekarang kamu sedang tinggal bersama ini, ya, itu bukan suamimu. Kamu sudah pernah bersuami 5 kali,
Tapi yang ada sekarang ini bukan suamimu. Dia kaget. Wow, ini bukan sembarangan orang bisa tahu saya. Kenapa saya ada di sini jam tengah hari jam 12 ini? Karena saya nggak mau bergaul, saya nggak mau orang tahu rahasia hidupku. Ya, karena kalau orang pada zaman itu lihat kalau ini sudah bersuami 5 kali, apalagi sekarang ini juga sama living together, pasti mereka akan kucilkan saya. Jadi dia pergi ke sumur itu tengah hari jam 12. Padahal biasanya orang pergi ke sumur itu pagi-pagi atau sudah mau senja, sudah sejuk harinya, bukan tengah hari jam 12. Kenapa? Karena jam 12 itu tidak ada orang wanita lain yang datang. Jadi dia mau sendiri di situ, tapi di situ dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan demikian, langsung dia bilang, engkau ini seorang nabi karena engkau mengetahui keadaanku. Nah, di sini tema hari ini saya ingin mengajarkan kepada saudara, meskipun itu tadi latar belakang, tetapi inti dari khotbah hari ini, pengajaran hari ini, siapa yang kamu sembah? Itu penting sekali. Siapa yang kita sembah ini di dalam hidup kita. Nah, pada waktu itu tadi kita baca ayat, kata perempuan itu, Tuhan nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Dia itu pernah dengar kalau orang yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hidup dan tidak ada orang tahu, ini pasti nabi. Benar kan? Jadi dia bilang engkau seorang nabi. Ya, dan dia menyampaikan bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Ya, nenek moyang ini keturunan orang Samaria dari tahun 750 dihancurkan, ya, dan mereka kembali lagi ke situ. Jadi kurang lebih sudah 750 tahun nenek moyang mereka, dan Yakub juga mereka anggap itu nenek moyang mereka, bahwa menyembah itu dari gunung yang ada di situ, dan di situ namanya Gunung Gerizim, ya, karena ada banyak gunung di situ, ya. Tapi Gunung Gerizim itu pada waktu orang Israel itu pecah, ya, negara yang bernama Israel itu pecah dari Raja Yeroboam dengan Raja Rehoboam. Nah, Raja Rehoboam itu anaknya Salomo, keturunannya Daud, tetapi karena kesombongannya membuat negara itu pecah. 10 suku, ya, bernama Israel, 2 suku bernama Yehuda. Dan pada waktu itu untuk menjaga supaya orang-orang Israel itu tidak pergi ke Yerusalem, karena Yerusalem itu ada di suku Yehuda, punya tanah suku Yehuda. Jadi daripada mereka kembali situ, Yeroboam itu mulai bangun tempat-tempat penyembahan di daerah mereka, bukan lagi di Yerusalem. Sehingga dari dulu mereka selalu bertengkar, wah, yang mana yang lebih suci, begitu, ya. Dan itu sudah terjadi. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus katakan gini, ya. Dia pertama, perempuan ini argu dulu, dia bilang begini, kamu bilang orang Yahudi, dia tahu bahwa menyembah itu harus di Yerusalem, tetapi kita menyembah di sini, di Gunung Gerizim ini, ya. Ini juga bisa terjadi di mana-mana. Ada yang bilang, oh, saya mau menyembah itu di Mekah. Ada yang bilang, saya mau menyembah ini di Rome, ya, di Vatikan, macam-macam sekarang ini. Tapi saya akan terangkan kepada kita bahwa yang namanya tempat-tempat itu semua bukan lagi yang dipentingkan oleh Tuhan, yang utamakan Tuhan. Ini kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Tuhan Yesus katakan perempuan. Ini satu orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, tapi namanya tidak dicatat, ya, hanya kita kenal dia sebagai wanita Samaria, ya. Saatnya akan tiba. Tuhan berbicara bahwa saatnya akan tiba. Padahal sebelumnya orang berebutan ke Yerusalem itu untuk berdoa di sana, karena itu ada rumah Tuhan di sana, disebut kota Tuhan, kota damai di sana, ya. Jadi ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kamu menyembah apa yang menyembah
kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tuhan jelaskan bahwa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ya, supaya ini kita sudah harus mengerti sekarang bahwa saat kita berdoa itu bukan lagi ke arah Yerusalem. Ya, saudara pernah pergi ke hotel di mana saja, tapi selalu ada gambar arahnya. Saudara tahu itu untuk apa? Untuk orang tahu waktu orang sholat menghadapnya ke Mekah, benar kan? Mekah. Ya. Dan ada orang-orang tertentu, khususnya pada waktu zamannya Daniel, mereka mau berdoa itu menghadap Yerusalem. Nah, tetapi ini satu revelation yang baru, bahwa Tuhan bilang bukan lagi di gunung ini yang orang Samaria itu klaim bahwa di situ lebih benar, dan juga orang Yahudi bilang di Yerusalem, bukan. Ya, di sini dia katakan ini yang kita harus kita belajar. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Oh, ini tadi ada satu ayat yang kena bilang begini, sebab kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ayat 22 dulu. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Bari banyak orang itu menyembah tidak kenal siapa Tuhan itu. Ingat loh, banyak orang itu menyembah tapi tidak kenal siapa Tuhan itu. Saudara pernah pergi kemana-mana, banyak orang itu ikut-ikutan. Benar kan? Waduh, kalau harinya di India itu ada hari yang nama hari raya apa itu saya agak lupa. Itu manusia itu adalah disebut pilgrim manusia. Pilgrim itu orang cari agama punya, yang menyembah itu, yang manusianya itu ratusan juta. Bayangkan, masuk ke sungai Gangga itu, dan sesudah itu ada namanya itu. Kapan hari saya ada namanya itu, ya, hari raya mereka itu. Masuk ke situ, pulang, mereka pikir bahwa mereka sudah bersih. Tapi saudara kalau lihat sungai Gangga itu bukan tambah bersih. Saya khawatir bawa pulang bisa bawa penyakit macam-macam. Benar kan? Ya. Nah, di sini kita lihat, ya, kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dan memang benar, sejarah orang Yahudi itu, mereka yang Yerusalem ini yang masih memegang dari Taurat asli dari Musa itu. Sedangkan yang di Samaria itu sudah nambah-nambah, kurang-kurang, bikin segala macam gayanya mereka sendiri. Sampai sekarang orang Samaria masih ada. Ya, kalau saudara baca sejarahnya masih sisa kurang lebih sekitar 1.500 orang. Ya, masih ada. Jadi kalau saudara mau cari tempat ini, ya saudara pasti akan menemukan orang yang keturunan Samaria itu masih ada di sana. Dan mereka untuk menyaingi Yerusalem, mereka bikin segala macam yang mirip-mirip. Dan di saya hanya kasih tahu, di muka bumi ini banyak sekali agama yang mirip-mirip, tapi bukan asli. Bukan asli. Ya, ingatkan, saya selalu katakan, arloji itu mirip-mirip, Rolex itu mirip-mirip, tapi kalau buka baru tahu bahwa asli atau tidak itu pada waktu kita ini, ya. Nah, agama itu juga hati-hati, jangan sampai asal ikut. Kalau apapun yang keluar dari pengajaran tentang Tuhan Yesus, meskipun itu kelihatan syahdu, kelihatan harmonis, kelihatannya anggun, apapun, jangan ikut. Semuanya harus ada dasar perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan sebelum kedatangannya akan ada nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu. Itu harus. Jadi saya di sini tidak ingin saya tersesat, apalagi saudara-saudara saya tidak ingin satupun dari saudara yang tersesat mengikuti yang kelihatannya mewah gedungnya, ramai orangnya, tahu-tahu banyak di sana itu sudah keluar dari Injil. Dan satu yang harus tegas sekali ini, ya, yaitu Injil zaman sekarang yang disebut Injil prosperity, Injil yang
mengajarkan bahwa kalau ikut Tuhan itu kaya, ikut Tuhan itu minta apa saja bisa dapat. Oh, pada waktu kamu lihat itu mobil yang baru diparkir situ, doain nanti tahu-tahu ada bisa datang. Itu namanya Injil prosperity, dan banyak gereja yang melakukan itu sekarang. Apalagi yang berlatar belakang Pentakosta itu mulainya tuh dari banyak yang kayak demikian. Jangan sampai kita keliru. Saya tidak bilang semua gereja Pentakosta. Saya katakan banyak itu yang banyak berbicara. Mereka datang itu bukan cari Tuhan, hanya mempergunakan nama Tuhan untuk akunya diri masing-masing. Ya, jangan sampai kita demikian. Kalau kita di sini menyembah Tuhan yang benar. Dan dikatakan sini keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Benarkah keselamatan datang orang Yahudi? Ingat, keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyelamatkan kita. Ingat, Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia yang berkorban, Tuhan. Bukan bangsa apa, tetapi Ia memakai bangsa Yahudi yang mulai dari pertama waktu Dia memanggil Abraham untuk menjadi orang yang akan menjadi berkat untuk seluruh dunia. Ya, dari Abraham lahir Ishak. Nah, dari situ pecah. Abraham punya ada yang jadi keturunan Arab. Dari Ishak itu, ya, keturunan itu akhirnya kepada Yakub. Yakub ke-12 suku orang Israel itu. Dan meskipun sudah pecah pada zamannya Tuhan Yesus itu, atau 700 tahun 800 sebelum Tuhan Yesus itu sudah pecah, tetapi jalur rencana itu sampai ke Raja Daud. Raja Daud, kalau saudara baca Matius 1 itu, dari Raja Daud. Dan dari Raja Daud lahirlah Tuhan Yesus. Dan dari Tuhan Yesus kita yang ada di seluruh di muka bumi ini sudah menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang di muka bumi ini ada 7.700 kurang lebih 7.700 suku. Ya, kita di sini ada rata-rata sini mah orang suku Han. Saudara harus tahu suku yang paling besar di muka bumi ini adalah suku Han yang dari Tiongkok punya, ya, Han, suku Han-nya. Meskipun ada pecah-pecah, ini ini, tapi semua ini keturunan Han. Nomor 2 yang keturunan orang India, ya, itu orang-orang itu. Suku ini sekarang paling besar nih. Ya. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya. Orang Yahudi itu dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi rencananya sampai ke kita sekarang ini. Dan ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Akan datang dan pada sudah tiba berarti zaman Tuhan Yesus itu sudah tiba, bahwa penjamah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini harus benar-benar mengerti, ya, bahwa penyembah benar berarti ada penyembah yang tidak benar atau salah, kan? Saya harap kita tidak termasuk di situ, tapi kita adalah penyembah yang benar atau yang mau benar, ya, akan menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Jadi berarti dalam roh dan kebenaran itu yang dipentingkan itu adalah roh manusia dan kebenaran. Untuk menyembah Bapa itu harus dari manusia dalam roh. Jadi bukan tempat, bukan gedung. Ingat, kita di sini lihat aja di sebelah tuh ada anak-anak main disco, main-main gitu. Tapi kita kalau hati kita tetap menyembah, itu ada koneksi dan itu benar di mata Tuhan. Saudara, ya, banyak orang kan, aduh, saya mau pergi ke sana di Prancis untuk mau datang, ya, sampai berlutut. Ada teman yang waktu datang dia bilang, aku sial banget pergi ke Prancis, suruh sana sebelum berapa ratus meter sudah suruh berlutut, jalan berlutut untuk sampai ke patung di sana untuk berdoa. Itu tidak ada kebenaran dalam Alkitab. Tuhan itu di dalam 10 perintah Tuhan mengajarkan apa? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat patung apapun. Benar? Jangan menyembah itu semua.
hanya satu. Kita menyembah Tuhan di dalam roh, berarti dari dalam manusia ini, bukan angkat tangannya, bukan berlututnya. Kalau itu tidak salah, tetapi itu bukan tujuan. Karena ada orang berlutut waktu berdoa, tapi pikiran masakannya belum jadi, itu mungkin. Benar kan, bisa jadi. Atau setrikanya sudah dimatikan atau belum jadi. Benar kan, bisa aja kan. Jadi bukan, tapi yang Tuhan mau itu adalah roh manusia ini menyembah Dia. Ingat loh, banyak sekali sekarang ini kita nggak sadar kita menyembah manusia. Ada pengkhotbah tertentu bikin dirinya itu seakan-akan disembah. Dan manusia memang makhluk yang suka menyembah. Coba percaya, anak muda kecil aja lihat pemain soccer bola kaki yang paling jago, dia kayak sembah orang itu. Di kamarnya penuh dengan gambar dari orang itu. Itu karena kita ini makhluk yang punya kemampuan dan kerinduan itu selalu menyembah. Jadi kalau kita tidak menyembah yang benar, pasti kita menyembah yang lain. Oh, kita sudah tua, kita tidak menyembah itu lagi, Om Sam. Saya hanya katakan, banyak orang tua masih menyembah yang namanya tuh mamon. Uang. Gara-gara uang bisa nipu, gara-gara uang bisa benci, gara-gara uang bisa sakit hati, bisa gara-gara uang bisa bikin cerita macam-macam. Itu semua gara-gara uang. Harus hati-hati, karena Tuhan bilang jangan kita menyembah dua Tuhan, mamon atau Tuhan. Benar nggak? Kalau kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh harus menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah mamon, kita akan rugi. Karena mamon itu akan menguasai kita. Karena firman Tuhan katakan, kita akan uang akar dari segala kejahatan itu. Oke? Jadi kita harus menyembah Tuhan dengan benar. Bukan tempat, bukan Yerusalem. Ada orang yang bilang, saya kepingin ke Yerusalem supaya sebelum mati, saya sudah ke sana. Kalau untuk jalan-jalan, oke, melihat situs-situs sejarah nggak salah. Tetapi jangan sampai ke sana seakan-akan kita ini belum menjadi orang Kristen sebelum ke sana dulu. Jangan. Kita harus terima bahwa dimanapun kita berada, manusia roh adanya, kita menyembah Tuhan dalam kebenaran dan Tuhan menerima itu semua. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ingatlah, kita itu manusia itu pikir bahwa kalau kita sudah tunduk itu kita sudah menyembah. Belum tentu. Kenapa saya bilang? Ada orang yang tunduk kepada kita bukan tujuannya untuk menghormati kita atau berterima kasih kita, tapi tujuannya supaya kami bisa kasih utang dia. Saya kasih tahu. Saya sudah berapa kali orang datang itu kayaknya tuh ini sekali, tapi bukan untuk benar-benar mau menghormati saya, enggak, bukan maksudnya saya tidak cari itu Tuhan aja untuk Tuhan, tapi kita tahu hati manusia itu demikian. Ingat, Tuhan itu menghendaki penyembah yang benar. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita ini sudah menyembah yang benar atau belum? Kalau belum, kita perbaikin ya hari ini. Amin. Kenapa? Karena hati-hati sekali. Banyak orang kelihatannya menyembah Tuhan, tapi sebenarnya lagi cari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya pernah ketemu orang yang berdoa berjam-jam, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan apa yang ini. Saya punya teman anak muda, anak pendeta Korea, dia katakan, Pastor Sam, saya malu. Orang Korea itu dikenal sebagai pendoa yang luar biasa. Benar, ada yang benar doa luar biasa. Tapi dia bilang begini, Pastor Sam, kenapa? Kalau sebelum ujian sekolah anak-anak, waduh, ibu-ibu pada datang berdoa dari pagi jam 4. Tapi sesudah habis itu tidak datang lagi habis ujian. Kenapa? Mereka hanya berdoa supaya Tuhan kasih hikmat anak-anaknya. Saudara bisa mengerti bahwa itu bukan penyembahan yang benar, penyembahan yang mempergunakan nama kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak mendengar doa-doa yang demikian. Tuhan mau
kalau saat kita berdoa, kita benar-benar memiliki hubungan intim yang dekat. Amin. Hubungan yang Tuhan inginkan. Kita ini anaknya. Kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan, telah dipisahkan dari dunia, untuk dia itu bisa percayakan hal-hal kemuliaannya, terangnya, firman-Nya itu melalui hidup kita. Ingat, banyak orang melihat Tuhan itu hanya sumber untuk menjadi berkat-Nya. Kasihan. Coba kalau saudara, orang datang kepadamu hanya kalau lagi butuh. Kalau sudah butuh, tidak setuju, sudah bisa salah mengerti, sudah lupa Tuhan, sudah lupa bagaimana dengan kita. Benar tidak? Kalau orang datang ke kita hanya untuk apa yang dia peroleh dengan kita, sedihlah hidup ini. Tapi kita ingin orang berteman kita, berteman yang sejati, tulus ikhlas di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dan disinilah kita harus menghidupi sekarang, memperbaiki semua. Setiap kali kita mau berdoa, hati kita katakan, panggil Bapa. Bapa dengan anak itu satu hubungan. Ingat, ya, meskipun dia adalah Raja Agung, Pencipta Maha Besar, tapi dia adalah Bapa kita. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Benar nggak? Hanya satu-satu yang mengajarkan memanggil Tuhan Pencipta langit dan bumi ini Bapa itu hanya satu, Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia datang dari sana. Dia tahu kerinduan Bapa. Bapa itu tidak ingin hanya kita itu sebagai umat saja. Meskipun kita umatnya, tapi kita ini punya hak sebagai privilege, punya anak-anak, adalah anak Allah. Allah itu roh. Ayat 24, Allah itu roh. Ingat, Allah itu bukan patung. Saudara tahu, ada yang membangun tugu di mana itu bilang ada Tuhan. Ada yang bilang pohon besar itu Tuhan di situ. Tidak ada yang benar. Ada yang bikin patung-patung mirip Tuhan Yesus itu, bilang itu adalah Tuhan. Tidak, itu buatan manusia semua. Di firman Tuhan katakan. Jadi kita harus tahu Allah itu roh, huruf besar. Allah itu roh. Roh itu berarti tidak bisa kelihatan mata, tetapi ia ada. Amin. Itu kita harus tahu. Jadi setiap kali kita menyembah, dan Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul di dalamnya, aku hadir di situ. Itu menunjukkan bahwa dia, rohnya itu ada. Dan roh itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat atau jarak. Roh itu bisa saat ini kita sedang menyembah di negara lain, di Indonesia jam 11 ini juga sedang menyembah di sana. Dan dia ada gitu. Karena dia roh adanya. Dan kita harus sadar kalau dia hanya patung, menyesal kita kalau hanya, karena itu buatan manusia. Tugu yang besar itu buatan, batu pahatan ini itu buatan manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dia ada. Jadi saudara-saudara, di sini saya mau sedikit ngajar lagi. Dimanapun kita berada, yang penting hati kita ini benar-benar menyembah Tuhan. Sedang nyetir mobil, sedang ada dalam keadaan apapun di rumah sendiri, tidak ada di tempat ini, saudara dapat memanggil dia Bapa dengan hati tulus ikhlas dan menyatakan bahwa saya rindu suaramu, saya rindu kebenaranmu. Bukan datang kepada Tuhan, saya datang supaya engkau penuhi semua permintaanku. Jangan kurang ajar kayak gitu. Selalu datang bilang, Tuhan, saya rindu akan engkau. Coba kalau ada anak yang datang katakan bahwa saya mau dekat orang tua senang bukan? Tapi kita datang, papa sepeda motor, papa begini, terus lama-lama kita bilang ini anak ini mental pengemis ini. Benar kan? Tapi kalau kita datang penuh dengan apa? Ucapan syukur dari dalam. Tapi kalau mau angkat tangan nggak salah, mau gini pegang gini juga nggak salah, mau berlutut juga tidak salah, karena di Alkitab kan ada itu semua. Ya, ada mau tiarap pun tidak salah, karena Raja Yosafat waktu dia berdoa dan Tuhan menjawab itu dia tertidur tiarap, saudara tahu ya.
Gitu. Jadi oleh karena itu kita harus menjadi penyembah yang benar. Dan revelation yang terbesar yang Tuhan Yesus bagikan ini, saudara harus tahu, ini bukan kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Farisi yang ahli agama itu, tetapi seorang wanita Samaria yang punya reputasi kurang begitu dihormati oleh orang sekotanya. Saudara-saudara yang dikasihi, kita akan akhiri ini dengan jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Meskipun mereka orang Samaria, tapi pernah dengar berita bahwa Mesias itu akan datang. Mesias itu berarti Kristus. Mesias itu berarti juru selamat. Mesias itu yang akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Mereka sudah dan Mesias itu adalah keturunan Daud, tapi Mesias itu mereka tahu adalah anak Allah. Mesias itulah yang akan menyelamatkan mereka. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Mesias dan Kristus itu artinya sama. Mesias bahasa Hebrew kita bilang Mesias, Messiah, ya. Kalau Kristus itu bahasa Greek, bahasa Yunani, Christos. Apabila ia datang, ia akan memberitahu segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Ingat, sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus tidak reveal atau revelation, wahyukan kepada murid-muridnya. Meskipun mereka masih bertanya, murid-murid bilang, siapa dia ya? Laut, danau yang begitu ombak aja dia bisa menangkan. Dia tidak berkata, tapi oleh perempuan ini dia katakan, akulah dia. Artinya akulah yang engkau tanya tadi, Mesias itu. Akulah dia sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara-saudara, mungkin saudara sudah duduk cukup lama di gereja. Puji Tuhan, mungkin datang dari orang tua yang mendidik saudara untuk memberitakan harus ke gereja ya, harus ke gereja. Kalau enggak ke gereja kualat lu. Nah itu mungkin jadi perasaan takut itu ada kayak gitu dari kecil. Tapi jangan pegang itu lagi. Harus pegang apakah Yesus Kristus yang tadi bercakap-cakap dengan orang Samaria itu adalah Mesiasmu secara pribadi. Mesiasmu secara pribadi. Ingat, Tuhan tidak mengendaki karena papa bilang itu Mesias, papaku dulu percaya, sekarang otomatis kita ikut. Tidak ada, selalu secara pribadi. Ingat, mungkin di buku gereja tulis keluarga ini, anak-anaknya di sini. Itu hanya buku gereja, ya. Tapi yang penting di sini adalah apakah engkau sudah menerima Dia menjadi juru selamat. Dia adalah penebusmu. Dia yang menghapus dosa. Dia yang membuka pintu surga bagimu. Dia yang menjaga keselamatan kekalmu sampai selamanya. Karena dia adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa Allah itu menjadi manusia. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menyelamatkan kita. Darah manusia hanya untuk beberapa orang, tetapi hanya satu pribadi, darah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia yang rela berkorban untuk kita, dan darahnya itu sanggup menyelamatkan 2000 tahun yang lalu orang-orang Samaria, murid-murid Tuhan Yesus, dan sampai saat ini pun dia sanggup menyelamatkan kita. Apakah kita sudah benar-benar pegang dia? Saya masih ketemukan di antara orang tua, dia pikir dia datang ke gereja itu hanya untuk acara-acara sama-sama. Memang baik sama-sama. Nah, acara mungkin habis ini kita nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, itu semua karena Tuhan mau kita menyanyi, memuliakan nama Dia. Tetapi itu semua tidak ada artinya jikalau itu tidak ada personal relationship. Personal relationship. Saudara mungkin kenal saya hanya ada yang lebih dalam. Ya tentu sister saya, ada cousin saya, tapi yang paling kenal saya tentu istri saya. Benar nggak? Paling kenal. Ya, dan kita harus tahu sekarang. Banyak orang tahu siapakah Yesus itu.
tapi sudahkah ia kenal secara pribadi? Saya tidak ingin saudara satu daripada saudara. Bapa di sorga pun berkata tidak ada satu orang pun yang dia inginkan untuk tidak selamat. Tetapi pilihan itu selalu ada di tangan kita. Kita memilih untuk mau dekat dengan Dia, percaya kepada Dia, membangun hubungan dengan Dia adalah pilihanmu. Kalau mau hidup dengan religiositimu, dengan keagamaanmu, itu mungkin hanya upacara yang saudara ikut, tetapi Tuhan mencari hati, kebenaran, dan rohmu yang menyembah Dia. Sehingga bangun pagi-pagi, angkat tangan untuk Tuhan, duduk mengucap syukur. Ini dari hati. Ya, saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita. Karena saya khawatir beberapa dari kita belum benar menyembah Tuhan. Yang mereka punya Tuhan itu yang di konsepnya mereka itu sendiri, yang suka kasih berkat-berkat itu aja. Tuhan kita itu maha kuasa, tapi Dia juga maha kasih, Dia juga maha adil. Amin. Itu yang harus kita pegang. Dan Dia menyatakan diri kepada orang Israel, dan Dia menyatakan, akulah Tuhan, I am who I am. Ya, I am who I am. Aku adalah aku. Dia menyatakan itu. Dan saat 2000 tahun yang lalu, di dalam putranya Yesus Kristus, yang menyatakan diri kepenuhannya itu di dalam Yesus Kristus. Dan sampai saat ini Dia masih tetap menyatakan diri di dalam rohnya yang kudus. Saudara, saat kita mau ambil perjamuan kudus ini, saya tidak usah bertanya kepada saudara, tapi saudara sedikit menjawab, apakah arti dari roti dan anggur ini? Roti dan anggur ini melambangkan bahwa Yesus Kristus itulah memberikan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Darahnya itu diberikan tercurah penuh habis. Itu semua untuk pengampunan dosa kita. Karena tanpa pengampunan dosa tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Kalau kita tidak datang kepada Dia dengan mohon pengampunan, tidak akan ada pengampunan. Kita harus datang dengan hati yang rendah, katakan, Tuhan, saya berdosa, saya butuh pengampunan-Mu. Ingat loh, setiap kali berdosa kita nih, jangan pikir Pak Pendeta juga tidak. Kita semua bisa berbuat dosa. Apalagi sebelum kenal Tuhan Yesus, penuh dengan dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus sekarang sudah menyucikan kita, kita harus benar-benar menghormati roti dan anggur. Kenapa Tuhan Yesus suruh ingatlah selalu akan roti dan anggur ini, perjamuan ini? Karena Dia tahu manusia itu tidak ada yang langsung terima Tuhan Yesus jadi sempurna, langsung masuk surga. Semua kita dalam proses hidup ini. Oleh karena itu, orang-orang yang rendah hati, yang akan berkata, Tuhan, saya pribadi yang berdosa, tetapi anugerah-Mu, Engkau mengampuni saya dan memberikan saya kesempatan untuk bisa datang ke hadiran-Mu, dapat diterima oleh-Mu, dosaku diampuni oleh-Mu. Itu semua harus datang dari kerendahan hati. Ya, amin. Saudara, ada orang datang ke Tuhan itu seakan-akan Tuhan itu hanya ada yang lebih kurang ajar lagi, kayak Tuhan itu dia punya pembantu. Hati-hati. Itu ada. Suruh ini, bikin ini, suruh ini. Ya, ingat. Kamu boleh berdoa, berteriak dimanapun, itu urusanmu. Tetapi apakah Tuhan itu mendengar doamu, atau Tuhan mengabulkan doamu? Dia yang sebenarnya maha kuasa itu.